Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas mengenai sumur panas bumi. Video ini akan membahas lebih dalam lagi tentang geothermal energy, agar kamu lebih expert dalam bidang geothermal energy. Yuk langsung saja kita mulai. Pasti kalian yang suka dengan energi terbarukan, terutama pada energi panas bumi, pasti pernah mendengar jika sumur panas bumi memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan sumur di industri migas. Tapi kenapa ya? Efisiensi termal dari pengubahan energi panas pada uap atau steam dari air panas bumi menjadi listrik tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar kurang lebih 20%, sehingga membutuhkan flow rate yang tinggi untuk mendapatkan energi yang tinggi. Hal ini menyebabkan desain pada sumur panas bumi memiliki diameter yang lebih lebar. Tapi apakah selalu begitu? Dan seberapa besar jika dibanding dengan sumur oil and gas? Sebenarnya, sumur panas bumi juga ada yang memiliki ukuran yang sama dengan sumur migas. Sebagai gambaran, sumur migas rata-rata memiliki ukuran diameter lubang produksi sebesar 7 inch. Hal ini sama dengan yang ada di sumur geothermal yang biasa disebut dengan standard hole, dengan diameter casing 95/8 inch dan diameter slotted liner sebesar 7 inch atau 75/8 inch. Dan jika sumur tersebut open hole, biasanya memiliki ukuran diameter sebesar 8,5 inch. Namun ada juga yang memiliki diameter yang lebih besar atau yang dikatakan dengan big hole dengan diameter casing 13,3/8 inch dengan diameter production casing 95/8 inch atau 10,3/4 inch. Dan jika sumur tersebut open hole, diameternya sebesar 12/4 inch. Dan bahkan ada yang namanya slim hole yang memiliki diameter casing 7 inch dengan open hole sebesar 5,5 inch saja. Untuk penjelasan lebih detail mengenai tiap jenis desain sumur geothermal, bisa kalian tonton pada video lainnya ya. Open hole, apakah tidak runtuh formasinya? Jadi begini, pada sumur panas bumi, pada formasi produksi, biasanya mempunyai jenis batuan beku yang memiliki sifat kuat dan tidak mudah runtuh, sehingga aman-aman saja jika dilakukan open hole ataupun menggunakan slotted liner atau perforated liner yang hanya digantung pada production casing atau hanya diletakkan di atas dasar lubang dengan bagian atas liner sekitar 20 hingga 40 meter di bagian casing su produksi yang disemen, sehingga bebas bergerak dan berekspansi dan berkontraksi. Hal ini untuk melindungi dari slugging dan caving ke dalam lubang sumur. Selain itu, tujuan dari tidak disemennya slotted liner yaitu untuk menghindari casing produksi roboh, sehingga akan menutup jalur produksi. Hal ini disebabkan karena apabila terdapat air yang terperangkap antara semen dan casing, dan karena air dapat mengembang saat terkena panas saat sumur produksi. Dan selain itu, dapat juga menyebabkan runtuhnya casing. Jika lokasi air yang terperangkap memiliki formasi di luarnya, dengan gradian rekahan yang biasanya cukup rendah untuk memungkinkan tekanan mengalir ke dalam rekahan. Lalu, fluida yang dialirkan di sumur memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi, serta membawa zat yang bersifat korosif. Apakah tidak merusak casing? Nah, untuk mengatasi ini, pada sumur panas bumi tidak sembarangan memilih casing. Hanya pada tipe-tipe tertentu yang digunakan pada sumur panas bumi, yaitu casing yang mempunyai grade H40, J55, K55, N80, dan C75. Pada tipe tersebut telah sesuai dengan APA, American Petroleum Institute, yang mengatur tentang steel grade antara lain tension, burst, collapse, dan beratnya. Hal ini telah dipilih yang sesuai dengan keadaan di sumur panas bumi, seperti adanya gas H2S yang bersifat korosif, serta temperatur dan tekanan yang tinggi pada sumur. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tipe-tipe casing dan bagaimana arti dari huruf dan angka yang ada akan dibahas pada video lainnya. Nah, itu saja penjelasan mengenai sumur panas bumi. Bagaimana jiwaku? Menarik bukan? Untuk membuat kalian lebih pintar lagi, jangan lupa tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi geothermal dan teknologi. Hanya di Jiwa Learning. Sampai jumpa.